Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempraktikkan terkait dengan ceramah fikih wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi. Dan juga sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hati sekalian, pada hari ini kita akan membahas terkait dengan fikih wanita terkait dengan bab haid, yakni karakteristik atau warna darah haid, juga dengan apa yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan di dalam atau saat perempuan itu haid. Nah, yang pertama itu terkait dengan warna atau karakteristik darah haid. Nah, yang kita ketahui darah itu kan hanya ada satu gitu, warna merah. Padahal darah haid itu ada 5 kriteria atau 5 warna. Yang pertama itu ada warna hitam pekat gitu ya. Yang kedua itu ada merah seperti merah darah. Yang ketiga itu warna coklat, warna kuning, dan juga keruh. Itu ada 5 macam darah haid itu yang bisa keluar dari tubuh wanita. Nah, dan itu tuh bisa berbau atau tidak, dan juga bisa kental ataupun cair si keluarnya tersebut. Nah, ketika kita tahu ada beberapa macam warna dalam haid, itu membantu kita dalam ketika ada istihadoh gitu, untuk membedakan mana darah kuat, mana darah lemah gitu. Nah, ketika seseorang haid lebih dari 24 jam, jadi waktu haid itu kan 1 hari 1 malam, itu maka ada beberapa kewajiban yang berhenti atau ada beberapa hal yang dilarang gitu ketika seorang perempuan itu haid. Nah, yang pertama yang diharamkan itu adalah pertama haram sholat, baik itu sholatnya sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu diharamkan bagi perempuan yang haid. Apakah harus diqadha? Tidak. Itu adalah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi perempuan, jadi tidak perlu diqadha atau tidak perlu diganti gitu untuk haid, untuk sholat ketika sedang haid. Yang kedua itu puasa. Puasa baik puasa sunnah ataupun puasa wajib itu tidak boleh. Perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa. Itu yang kedua. Lalu perempuan juga tidak boleh sujud tilawah atau sujud syukur. Perempuan juga tidak boleh tawaf saat haid. Nah, lalu tidak boleh apa lagi? Tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, ini banyak sekali perdebatan pembahasan terkait dengan membaca Al-Quran. Nah, yang tidak diperbolehkan dalam membaca Al-Quran ketika haid itu adalah niat membacanya gitu, niat membaca Al-Quran. Bagaimana misal ada orang yang meninggal, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah ayat Quran juga. Nah, karena kita tidak niat membaca Al-Quran, nah tapi kita niatnya itu untuk bisa juga untuk berzikir, untuk berdoa, atau misalkan yang lainnya seperti tadi spontan gitu ya, karena ada yang meninggal, itu boleh-boleh saja. Atau seseorang perempuan penghafal Al-Quran itu niat menjaga hafalannya, maka itu diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, tapi tidak untuk menambah gitu ya, tidak untuk menambah hafalannya, tapi untuk menjaga hafalannya agar tidak lupa, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan, yang tidak boleh tadi untuk menambah hafalannya gitu, sengaja membaca Al-Quran. Nah, untuk memegang mushaf atau memegang Al-Quran tersebut, nah itu ada beberapa pandangan juga. Namun mushaf tuh yang tadi yang akan dibaca itu tidak diperbolehkan. Tapi ketika semisal bagaimana nih dengan di Indonesia itu banyak sekali Quran terjemah itu, nah menurut pandangan para ulama itu boleh dipegang selama si terjemahannya lebih banyak daripada
si Al-Qur'annya gitu. Lalu apalagi yang tidak boleh? Itu tidak boleh bersetubuh. Nah, bersetubuh bagaimana ketika seseorang itu ingin bersetubuh ketika jadi dia tuh belum bersuci tapi darah haidnya sudah berhenti. Nah, itu juga tidak boleh, tapi harus bersuci dulu, mandi adus terlebih dahulu, mandi besar terlebih dahulu, baru melaksanakan baru bersetubuh, baru mandi junub gitu. Itu nggak boleh gitu, supaya mandinya sekalian gitu. Jadi karena darahnya sudah berhenti langsung bersetubuh, itu nggak boleh, haram hukumnya. Selanjutnya itu adalah lewat atau masuk masjid gitu. Nah, untuk masuk masjid atau lewat masjid itu, untuk melewat saja dari satu pintu ke pintu itu boleh apabila si perempuan tersebut yakin tidak akan mengotori masjid. Tapi untuk masuk ataupun itikaf ataupun diam di masjid itu tidak diperbolehkan. Alhamdulillah, materi pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih sudah hadir bersama belajar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.